welcome to online service. Yuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita memulai ibadah, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Girl Kid, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Berkumpul bersama
Wow, Tuhan kita benar-benar Tuhan yang dahsyat, benar-benar Tuhan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat seperti ini pun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Yuk, di kesempatan hari ini kita mau sama-sama, kita mau mendekatkan diri kita lebih lagi pada Tuhan. Kita gak mau melewatkan momen ini dengan sia-sia. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Oh, oh, oh. Iramaya rabase, shikibaradaya ramaya ranaya rabaso. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nyanyikan lagu ini dari awal. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
Teruskan Tuhan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Teruskan jamahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Jangan pernah berhenti Tuhan. Terus Tuhan penuhi hidup setiap kami dengan roh-Mu, dengan roh kudus-Mu Tuhan, karena setiap kami ini adalah milik-Mu. Bapa, biar hari ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi buat hidup setiap kami. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahkan, hanya Engkau yang mampu melakukan mujizat buat hidup setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus kami mau membuka telinga kami. Berbicaralah ya Tuhan di hati setiap kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai All Star, apa kabar hari ini? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, duduk yang manis ya. Kakak dengar, kita sudah mulai sekolah kan? Ya, sekalipun masih sekolahnya di rumah sih. Tapi, adik-adik kangen gak sama teman-temannya? Sama seperti kakak-kakak ini loh, kangen sekali ibadah bareng-bareng sama adik-adik. Iya kan? Adik-adik kangen nih, main sama-sama, belajar sama-sama, kerjakan tugas sama-sama. Adik-adik sayang sama teman-temannya, membuat jadi kangen untuk main bareng-bareng. Kita mau katakan sama-sama yuk. I love my friend. Lagi ya? I love my friend. Oke, sebelum kakak lanjutin, kakak punya beberapa pernyataan. Kita main-main sebentar ya. Kalau yang kakak ceritakan, kalau yang kakak sampaikan itu menunjukkan rasa kasih kita kepada teman kita atau kepada sesama kita, adik-adik bisa bilang yes. Tapi kalau itu tidak menunjukkan rasa sayangnya kita, adik-adik bisa bilang oh. Oke, siap? Yang pertama ya, menolong temennya yang jatuh. Yes, good. Yes. Kalau mendorong teman waktu main seluncuran. Oke, lagi ya. Bantuin mama cuci piring. Yes, good job. Kalau kasih makan kucing. Yes, good. Itu menunjukkan rasa sayang kita juga loh. Kalau membantah papa waktu suruh stop main handphone. Apa itu ya? No. Yes, good job adik-adik. Ya, oke. Di Alkitab nih ada juga loh seorang yang menunjukkan sayangnya, rasa kasihnya kepada temannya. Namanya, iya betul, namanya Daud. Daud itu berteman akrab dengan Jonathan, Prince Jonathan. Itu sudah lama sekali sih. Waktu itu Jonathan dan papanya Saul akhirnya gugur dalam perang, meninggal dalam perang. Raja Daud menjadi raja waktu itu. Dan Raja Daud ingat sih bahwa mungkin ada keluarganya Raja Saul yang dulu atau keluarganya Jonathan yang dulu yang masih ada. Karena Raja Daud itu sayang banget sama Jonathan, Raja Daud cari tahu kira-kira ada nggak ya keluarganya mereka yang masih ada. So akhirnya Raja Daud panggil salah satu yang pernah menjadi penolongnya atau pembantunya Raja Saul waktu itu. Namanya Bapak Siba. Bapak Siba ini dipanggil sama Raja Daud dan ditanyain, ada nggak ya salah satu keluarga Raja Saul yang masih ada, yang masih tinggal, yang masih hidup? Ternyata masih ada loh adik-adik. Dan Siba bercerita tentang anaknya Prince Jonathan. Wah, pasti
Jadi Daud senang sekali mendengarnya. Namanya Mephiboset. Tapi sayangnya waktu itu, waktu perang, Mephiboset masih kecil. Dan dia dibawa lari nih sama pengasuhnya. Mungkin karena terburu-buru atau tidak hati-hati atau ya waktu itu mungkin panik ya. Jadi Mephibosetnya jatuh dan kakinya luka. Akhirnya dia nggak bisa jalan dengan baik. Sedih ya? Apakah Mephibosetnya masih hidup? Masih. Mephibosetnya sekarang sudah grow up dan dia tinggal di Lodebar. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Apakah Raja Daud diam aja? No. Raja Daud langsung cari di mana Mephiboset tinggal. Dan Raja Daud memerintahkan untuk menjemput Mephiboset. Untuk apa ya? Raja Daud mau Mephiboset tinggal bersamanya di istana. Wow, keren ini. Apakah Mephiboset mau ya? Awalnya dia takut sih. Tapi Raja Daud menunjukkan kasihnya yang tulus kepada Jonatan dulu. Nah, sekarang dia tunjukkan kepada anaknya. Lama-kelamaan Mephiboset mau dan akhirnya dia tinggal di istananya Raja Daud. Mereka senang sekali bisa kumpul sama-sama lagi. Nah, itu loh adik-adik. Kalau mengasihi itu pasti tidak hanya dikatakan saja, tapi juga ditunjukkan dengan perbuatan. Seperti Raja Daud ini. Raja Daud tuh mengasihi Jonatan dan Mephiboset anaknya. So, dia nggak diam aja. Dia mengundang Mephiboset dan tinggal di rumahnya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mengasihi temannya? Apa yang dilakukan adik-adik? Ya, bisa sharing teman-teman, bisa sharing mainan bersama teman-teman, bisa sharing makanan bersama teman-teman, atau sharing cerita, atau sharing firman Tuhan. Wow, itu keren loh. Kalau adik-adik mengasihi papa, mengasihi mama, apa yang adik-adik lakukan? Mendengarkan nasihat papa dan melakukannya. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, ayo, apa yang adik-adik lakukan? Bisa beribadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman, dan melakukannya. Iya kan? Simple loh, kita lakukan saja seperti itu. Tuhan pasti senang. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan ya. Oke, siapkan Alkitabnya, baca sama kakak. Siap? Di Amsal 17 ayat 17. Apa bunyinya? Kita buka sama-sama sekali lagi yang belum. Oke, 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu. Lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu. Oke. Kita berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku belajar untuk tidak ragu menunjukkan kasihku kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitarku. Aku mau berdoa untuk mereka supaya mereka juga bisa menunjukkan kasihnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Amin. Satu lagi kakak lupa. Tuhan Yesus itu juga sayang bersama adik-adik. Apa buktinya? Tuhan Yesus mau turun ke dunia dan memberikan nyawanya untuk adik-adik dan kakak supaya kita bisa sama-sama dengan dia lagi. Wow, itu Tuhan sayang banget sama kita. Oke, sekarang terimalah berkat dari Bapak. Yuk,
Di dalam nama Tuhan Yesus, biar diberkati engkau dengan berkat yang paling baik dari Bapak Surgawi, pengenalan yang benar dan kasih Tuhan Yesus yang gak pernah putus-putus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Wah, ibadahnya udah selesai, sungguh memberkati ya. Sebelum selesai ibadah, yuk kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, sungguh memberkati. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini agar kita juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. See you next week and God bless you. Bye.